Mulia bersama Quran. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat datang, kita berada di podcast yaitu Ngabuburit bersama MBQ, Mulia bersama Quran. Alhamdulillah, pada hari ini tema kita yaitu tentang masalah kondisi masjid ketika Ramadan, akhir Ramadan hingga selesainya Ramadan, nampaknya ada perubahan. Nah, ini alhamdulillah akan memberikan materi, yaitu memberikan wejangan kepada kita bagaimana tips-tipsnya. Ini insya Allah akan disampaikan oleh Kiai kita, yaitu Kiai Haji Muhammad Nur Effendi Al-Hafidz. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita untuk berbagi ilmu pada hari ini. Saya sapa dulu pada Kiai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kondisi antum sehat? Alhamdulillah khair, baik, alhamdulillah. Suaranya kayak agak serak. Walaupun suara memang agak berbeda. Insyaallah. Mohon doanya juga, mudah-mudahan suaranya, semuanya, kesehatannya semua bisa balik lagi insyaallah. Amin amin ya Allah. Ya Kiai, ini mengenai tema kita pada hari ini tentang bagaimana kondisi masjid ketika Ramadan, akhir Ramadan sehingga pasca Ramadan kelihatan ada perubahan. Nah, ini gimana Kiai, menurut Kiai pembahasan sehingga membuat ketakwaan itu makin bertambah? Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi Kitabil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamu salat wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Jamaah Majlis Mulia bersama Al-Quran, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat ini kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka bersama-sama membahas sebuah tema khusus, yaitu tentang kondisi masjid wabil khusus di Indonesia. Terus terang Ustaz Mahdi bahwa masjid buat umat Islam merupakan tempat yang sangat-sangat istimewa, karena masjid kalau kita membaca dalam sejarah Rasulullah SAW, fungsinya itu sangat banyak sebenarnya. Masjid bukan hanya sekedar untuk tempat melakukan aktivitas ibadah saja, bahkan untuk mengatur strategi peperangan, bermusyawarah. Masjid merupakan salah satu tempat yang difungsikan buat semua itu. Nah, karenanya di dalam bulan suci Ramadan, dalam kondisi yang kita saksikan sekarang ini, bahkan dari beberapa tahun belakangan ya, masih kita lihat ada semacam kebiasaan yang terjadi di negeri kita, khususnya di Indonesia, atau mungkin juga beberapa negara yang lain yang berdekatan dengan Indonesia. Ternyata situasi masjid masih dalam keadaan yang boleh dikatakan memiliki kebiasaan yang kurang positif ya, terutama di bulan suci Ramadan itu sendiri. Padahal kalau kita lihat, orang-orang yang memahami tentang keberadaan masjid, sebenarnya mereka itu bisa menjadikan sarana keberadaan masjid itu sebagai jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, jamaah Majlis Mulia bersama Quran dalam acara Ngabuburit pada saat ini, kami ingin sedikit memberikan beberapa penekanan, terutama tentang yang pertama, tentang pembahasan khusus tentang siapa sih sebenarnya orang-orang yang bisa memakmurkan masjid. Nah, kalau kita tahu dalam surat Al-Baqarah 183, ibadah puasa yang dikerjakan oleh orang Islam, oleh orang mukmin, itu mengharapkan supaya mereka bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sering mendengar istilah takwa itu
yang kalau menurut Al-Imam Ali at-taqwa itu bermakna al-khawfu minal jalil. Orang takwa itu kata Imam Ali adalah orang yang memiliki perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut akan azab Allah, dia takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia enggak menjalankan perintah Allah, enggak menjalankan syariat Allah, enggak menjalankan aturan-aturan Allah, maka dia harus siap ya mendapatkan konsekuensi untuk mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dia fahami ibadah ini mestinya punya target dan tujuannya adalah menjadi hamba yang bertakwa, bagaimana perasaan takut itu, al-khauf itu dalam dirinya itu selalu ada sehingga dia semangat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, at-taqwa juga bermakna wal amal bitanzil, orang yang selalu beramal sesuai dengan petunjuk Quran, sesuai dengan apa yang diturunkan Allah dalam Al-Quran. Nah, mengacu kepada ayat ini, kemudian terkait dengan ayat surat dari At-Taubah tadi yang saya bacakan, ternyata Allah menjelaskan tentang beberapa ciri memang, yaitu tentang ciri-ciri orang-orang yang bisa memakmurkan masjid. Jadi ini mesti kita evaluasi. Kalau seandainya ciri-ciri ini ada dalam diri kita, maka insya Allah kita bisa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surah At-Taubah itu di ayat ke-18, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bisa memakmurkan masjid Allah itu adalah orang-orang yang pertama man amana billah. Orang-orang yang betul-betul dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman bukan yang sekedar di lisan, tapi juga beriman secara pemahaman yang sebenarnya. Dia ikrarkan dengan lisannya, dibenarkan dengan hatinya, lalu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah makna keimanan yang sesungguhnya dari pemahaman yang harus kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang mampu memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah di samping dia beriman kepada Allah, dia juga beriman kepada hari kiamat. Bahwa setiap amal perbuatan yang dilakukan, yang baik ataupun yang buruk, pasti akan dapat balasan, terutama di hari kiamat nanti. Makanya ketika Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia pasti bakal mati, pasti akan merasakan kematian, pasti akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Di hari kiamat nanti semua amal perbuatan manusia itu akan mendapatkan balasan yang sempurna. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman sama hari kiamat, maka dia nggak akan menyia-nyiakan kesempatan terbaik untuk menggunakan umurnya, kesempatan hidupnya, terutama di antaranya bisa memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tentu saja orang yang bisa memakmurkan masjid Allah itu disebutkan dalam ayat berikutnya, wa aqamus shalah, adalah orang-orang yang pasti selalu mendirikan aktivitas ibadah salat. Termasuk orang-orang yang wa'ataz zakah, selalu menunaikan zakatnya dari harta yang dia punya. Dan yang kelima, walam yakhsha illallah, dialah orang yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah majlis mulia bersama Quran dalam acara Ngabuburit bersama MBK ini, saya hanya ingin mengingatkan, sudahkah 5 poin ini dalam diri kita itu ya, kita miliki? Yang pertama, ya, keimanan kita kepada Allah, kepada hari kiamat, selalu mendirikan solat, selalu menunaikan zakat, dan selalu memiliki rasa takutnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau ada, maka insya Allah masjid itu pasti akan menjadi masjid yang makmur. Ya. Memang kita saksikan fenomena ini terjadi. Kadang-kadang masjid, bicara masjid tentang ada di bulan Ramadan atau tidak, ini akan berbeda, ya. Biasanya ada masjid-masjid tertentu yang saya saksikan di berbagai pengalaman kita sering di dalam masjid dalam dakwah itu, ada masjid kadang-kadang prihatin, ya, bangunnya susah, ya, ada masjid setahun, 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun belum jadi, ya. Tapi yang jadi persoalan ketika itu masjid akhirnya jadi juga, ternyata jamaahnya prihatin, ya. Kadang-kadang pengajian rutin saja, itu cuma bisa kehitung tuh, bisa kehitung jari. Cuma 5 orang, 6 orang, naudzubillah itu. Nah, ini ada problem nih. Mestinya ada upaya yang mesti diperbuat oleh pengurus masjid khususnya
Ini juga PR sebenarnya buat masjid kebanyakan, ya, bahwa membangun masjid nggak mudah, susah. Nah, setelah jadi pun untuk memakmurkannya itu juga lebih butuh perjuangan yang sangat hebat. Nah, makanya setiap pengurus masjid kudu dia melakukan inovasi-inovasi. Bagaimana caranya ya menarik umat ini, terutama orang-orang yang bertetanggaan dengan masjid, mereka akhirnya merasakan kedamaian, kebahagiaan untuk bisa ibadah ke masjid itu. Subhanallah. Lalu yang kedua, pengurus juga mesti punya program yang bisa membuat kenyamanan bagi para jamaah ya. Baik kenyamanan dalam urusan tempatnya, kebersihannya, mungkin juga dengan ruangan pendingin khususnya ya, dan berbagai program-program yang lain yang bisa membuat umat itu menjadi tertarik untuk datang ke masjid. Nyaman lah ya. Bahkan ya termasuk kenyamanan tadi. Kalau perlu ada program, dan ini sebenarnya mesti dimunculkan ya, bahwa masjid itu tempat yang betul-betul membuat orang nyaman datang ke tempat itu, bahagia ke tempat itu, gembira ke tempat itu. Jadi samping dia bisa menikmati ibadah kepada Allah dengan penuh kenyamanan dan kekhusyuan, tapi dia juga kemudian bisa mendapatkan hal-hal yang lain ya. Termasuk bahkan bagaimana masjid itu bisa menjadi tempat orang ya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan ya. Ini penting nih buat masjid-masjid secara umum. Jadi bikinlah sebuah program pemeriksaan kesehatan, kalau perlu bahkan gratis ya, sehingga umat yang sakit secara fisik ya, secara jasmani, dia bisa datang ke masjid. Karena terus terang ada sedikit mungkin share sebagai sebuah evaluasi ya. Di luar sana ada tempat ibadah yang lain. Ternyata mereka pun juga membuat program khusus tentang program kesehatan. Ya. Yang dilematisnya adalah yang berobat ke tempat itu justru orang yang beragama Islam. Yang mereka nggak nyadar ketika mereka menunggu daftar dipanggil ya, ketika mereka antri, mereka dikasih buletin dakwah tentang ajaran agama mereka. Nah inilah yang menurut saya sebuah hal yang mesti dievaluasi oleh kita sekalian, bahwa masjid mesti punya program khusus yang terkait dengan kesehatan ya, sehingga kalau mereka ada problem masalah sakit apa gitu, mereka bisa datang ke masjid di jam tertentu, di jadwal tertentu untuk dia berobat. Syukur-syukur bisa gratis ya. Nah, bagaimana masalah itu jamaah sekalian? Sebenarnya umat Islam lagi-lagi mesti juga punya pemikiran yang jelas ya, dan punya optimisme dalam urusan setiap program yang dibuat oleh mereka. Yang saya maksud adalah umat Islam ini sebenarnya umat yang sangat besar mayoritas jumlahnya. Setiap program seringkali mereka mengatakan bagaimana dengan masalah dananya, bagaimana masalah operasionalnya. Justru ya kita perlu banyak belajar dari berbagai tempat. Kalau seandainya kita punya program dan program itu bermanfaat buat manusia, buat umat Islam khususnya, maka jangan khawatir ya. Kalau orang Islam sudah dimobilisasi, misalkan di lingkungan masjid ada sekian ratus orang, katakanlah 500 orang, misalkan mereka kemudian digerakkan hatinya tentang kehebatan berinfak, bersedekah, berwakaf ya, maka seandainya mereka diminta untuk terlibat 10.000 saja misal satu bulan kali 500 orang misalkan yang tinggal di daerah tersebut, udah sekitar 5 juta rupiah satu bulan. 5 juta kali setahun udah 60 juta rupiah. Seandainya kalau orang ingin membuat program khusus kesehatan misalkan di masjid, itu saya rasa ya bisa kerjasama juga dengan dokter-dokter Islam ya dan sebagainya. Jadi intinya yang mesti dimantapkan tadi itu adalah tentang 5 ciri tadi itu mesti ada dalam diri setiap umat. Kalau ada, insya Allah mereka akan tergerak untuk memakmurkan masjid. Dan sekarang kenapa mereka masih lemah? Bahkan di Ramadan pun biasanya hanya di awal-awal saja. Itu yang namanya awal-awal Ramadan, masjid yang besar seperti terasa sekecil sekali gitu. Kenapa? Umat itu datang tuh, berebutan. Bahkan kadang-kadang ada ibu-ibu ya, sejadahnya mukenanya udah sampai duluan. Orangnya belakangan, kenapa? Dia udah ngebooking duluan. Ya. Istilahnya ngebooking tempat duluan, kenapa? Supaya nanti kalau pas masuk udah ada nih tempat saya gitu. Tapi itu nggak terjadi ketika Ramadan. Itulah salah satu juga menurut saya kehebatan bulan suci Ramadan. Nah, harapan kita sebenarnya bagaimana umat bisa stabil gitu ya. Mengisi kegiatan di dalam masjid itu bukan hanya di awal Ramadan. Justru kalau mereka faham di akhir Ramadan ada
yang disebut dengan malam kemuliaan, Kemuliaan. yang disebut Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Nah, di dalam tempat-tempat tertentu, masjid-masjid tertentu, bahkan mereka itu sampai mengadakan program iktikaf. Mereka sholat di situ, bahkan mandi di situ, mereka baca Quran, mereka doa, mereka khatam Quran, mereka qiyamul lail, ya, mereka sahur berjamaah, buka berjamaah. Itu semuanya bisa menguatkan keimanan mereka. Bahkan yang punya rezeki sampai mereka umrah di bulan suci Ramadan. Dikeluarkan duit Ramadan justru lebih mahal harganya itu. Ya bisa puluhan juta, 60 juta mereka keluarkan itu. Ya. Kenapa? Mereka udah punya pemahaman tentang ya harta yang mereka keluarkan akan mendapat ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kerjaan kita nih para ustadz, para pengurus ya, bagaimana terus membina umat, membuat program yang menarik sehingga umat tergerak hati untuk datang ke masjid. Ya kalau bisa malah sekarang ini ada saya perhatikan di berbagai tempat masjid yang sudah mulai mendapatkan atau melakukan pelayanan yang terbaik. Orang datang disambut, ya dibikinin kopi lah, dikasih makanan snack lah, dan sebagainya. Nah, di samping juga tetap ada hal-hal yang lain yang mesti tetap dilakukan. Saya rasa ini sebagai pengantar, ya mungkin bisa menjadi motivasi buat saya pribadi dan kita juga sebagai pengurus. Yang mesti kita lakukan adalah mari terus mantapkan 5 poin tadi, yang dengan itu diharapkan nanti bisa memakmurkan masjid dan itu terus kita bina umat Islam. Sehingga mereka akhirnya bisa memahami bahwa itulah kewajiban kita sebagai umat Islam terhadap masjid. InsyaAllah. Demikian Ustaz Mahdi. Masya Allah, sangat luar biasa ya. Jadi ini Kiai, ini jadi bergantung peran ulama sama dengan peran pengurus masjidnya juga berarti ya. Ini memang saling menunjang di antaranya. Kemudian di tengah-tengah masyarakat kan sekarang ini bermacam-macam masyarakat punya problematika segala macam. Kalau ketika mereka punya problem tadi yang Kiai katakan sakit bisa ke masjid, ya kan? Ini memberikan salah satu. Ini bagus, guys. Memang ini satu terobosan di mana masjid-masjid itu memang harus punya klinik kali ya. Jadi memang harus punya terapis atau jadi dokter yang biasanya praktik di luar ya harus. Memang ada jadwal kerjasama. Nah, ya, jadi pengurus masjid misalkan punya link dengan rumah sakit tertentu atau mungkin dokter langsung tertentu yang kita minta kesediaan mereka. Ya bahwa di masjid kami ini ada program kesehatan, ada ruangan klinik sederhana satu kamar ya. Yang penting mereka kita bisa pergunakan waktu tertentu yang disepakati, misalkan hari Senin dan Kamis praktik jam 4 sore sampai maghrib misalkan. Nah, itu kan sebuah terobosan yang memang harus dipikirkan sama pihak masjid. Jadi masjid itu boleh jadi menjadi daya tarik karena juga ada program itu. Di samping nanti ada program-program ibadah yang lain. Kalau sekarang kan sering ada istilahnya namanya Jumat Berkah. Atau pengajian-pengajian yang setiap ba'da subuh hari Sabtu Ahad misalkan, mereka ba'da ngaji, mereka langsung makan bersama ya. Dan kita pernah belajar Ustaz Mahdi di beberapa lokasi, bahkan di luar daerah sebenarnya. Ya, ada sebuah masjid juga yang saya tahu, itu masjid malah setiap malam Jumat mampu mendatangkan jamaah sampai 2.000 orang. Masya Allah. Jadi ini juga salah satu inspirasi sebenarnya buat masjid yang lain ya. Kalau kita ingin masjid kita bisa seperti itu, ternyata program ini menjadi program yang menarik masyarakat kebanyakan. Lagi-lagi bicara nanti bagaimana dananya, kita nggak bicara dana ternyata. Program itu dimunculkan, akhirnya mendatangkan umat datang ya, karena orang-orang kan biasanya itu kalau udah perutnya dikenyangin ya, itu jadi memudahkan mereka untuk beribadah dan seterusnya. Dan itulah yang dilakukan oleh inovasi pengurus masjid tertentu. Jadi mereka menyiapkan makanan minuman di malam Jumat itu dengan berbagai menunya, dan umat datang nggak langsung ngaji tuh, mereka makan dulu, minum dulu semuanya itu. Ya mereka boleh bebas sekenyang-kenyang mereka. Jadi ada pelayanan dulu. Jadi mereka disiapkan semua itu. Nah kemudian setelah itu jam sekian mereka baru mengaji sampai akhirnya mereka itikaf. Karena ini acaranya istilahnya kalau bahasa di sana tuh pasar bahagia. Mereka menginap semalam. Mereka qiyamul lail, mereka baca Quran, mereka doa, mereka zikir sampai kemudian nanti subuh mereka berjamaah, mereka pengajian atau mereka zikir sampai waktu syuruk, mereka sholat 2 rakaat. Karena kata Nabi kan orang yang sholat jamaah subuh lalu dizikir sampai terbit matahari, dia sholat 2 rakaat, maka dia dapat pahala haji umroh. Ya. Setelah itu mereka pulang seperti mereka pulang dari pasar. Dan mereka mendapatkan bingkisan ataupun seperti mereka belanjaan pulang tuh. Dan mereka nggak bayar pakai doa. Ya. Nah kalau dihitung-hitung jamaah sekian besar, dari mana dananya? Nah justru ketika program itu berjalan, hamba-hamba Allah itu tertarik untuk datang ke sana, menginvestasikan hartanya, mewakafkan hartanya,
Ya, sehingga berlebihan mereka dananya itu. Masya Allah. Bahkan suatu saat ada orang bawa duit 2 miliar, Masya Allah. bagiin uang itu ke seluruh jamaah. Ya. Dan ini salah satu program, makanya boleh dicoba juga. Mungkin kalau sekarang ini, masya Allah, berbagai masjid udah masing-masing punya inovasi yang membuat daya tarik kepada umat ini biar mereka datang ke masjid. Dan ini memang perlu. Nah, jangan sampai ini juga sebenarnya DKM itu perlu mendapatkan training khusus memang. Bagaimana cara memanage, mengelola keberadaan masjid dengan anggarannya. Terus terang kita masih prihatin jamaah yang berbahagia, bahwasanya kadang-kadang banyak pengurus yang kurang memiliki perhatian lebih kepada para kiai, para ustadznya. Bayangkan ada sebuah masjid, maaf ya, ini maaf banget, saldonya ratusan juta, khotibnya cuma 100.000. Bahkan ada yang lebih parah menurut saya, di tempat tertentu khotib cuma 25.000. Hari gini ya, 25.000. Kalau di imam sekalian 50.000. Ini maaf, bukan bicara masalah uang, tapi bicara masalah ta'ziman wa takriman kepada ustadz, pada kiai, para ulama. Tentang ilmunya ya. Yang kita perlu menghargai mereka, walaupun mereka nggak pernah meminta sebenarnya. Saya katakan, para ustadz, kiai, ulama itu nggak pernah meminta. Nah, kalau bukan kita yang memuliakan mereka, siapa lagi? Ya. Yang di luar sana kadang-kadang orang mau berbuat dosa, berani ngeluarin duit berjuta-juta. Apalagi dana masjid bukan dana pribadi. Ya. Makanya saya sepakat dengan salah satu pengurus Joko Karian itu ya, masjid yang di Jogja. Mereka mengatakan apa? Pengurus masjid itu mesti punya ya mentalitas orang kaya tapi yang berbawang. Bukan orang kaya yang pelit, bukan. Kenapa? Dia dapat amanah ya. Saya sering mendapatkan beberapa masjid, dia udah mulai menyontoh tuh. Yang mereka saldonya bahkan bukan cuma 0 ya, minus. Tapi ketika minus datang lagi duit. Ketika datang lagi tuh orang menginfakkan, mewakafkan segala, akhirnya apa? Mendistribusikan lagi. Terus begitu, berputar. Nah, sehingga orang yang berinfak, bersedekah, berwakaf itu mereka sudah merasakan kenikmatan dalam balasan pahala yang akan didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menurut saya yang masih terus didengung-dengungkan ya. Jadi kalau pengurus saya mohon maaf ya, bukan saya mengkritisi, tapi memang mestinya begitulah. Kita terhadap guru, terhadap kiai, terhadap ulama mesti memberikan yang terbaik ya. Jangan sampai, maaf ya, saya punya juga pengalaman mendengar berita kisah ada orang ceramah Jumat dikasih rokok Samsu. Ya, ini juga prihatin nih. Sampai teman saya mengatakan, mohon maaf akhi Afwan, Anda yang ngerokok nih, rokoknya buat antum saja gitu. Sebenarnya para ustadz, para kiai, ya, dimanapun mereka tugas, mereka jarang meminta tarif-tarifan. Dan saya pun termasuk yang sepakat nggak suka dengan yang pola begitu ya. Tapi yang penting bagaimana kita bisa memberikan kepedulian, perhatian yang bagus ya. Dan para ustadz pun udah dibina mereka supaya mereka itu punya keikhlasan yang lebih dalam berdakwah, bahwa mereka memahami tentang in ajriya illa 'ala Allah. Mereka itu hanya minta balasan ya kepada Allah saja, nggak minta balasan kepada manusia. Dan ternyata memang orang-orang seperti ini nanti banyak orang kirim tuh ya kebaikan-kebaikan yang diperbuat. Sebab kita meyakini dalam Quran, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat kebaikan, dakwah ini kebaikan ya, yakin Allah akan memberikan kebaikan kepada kita sekalian ya. Bersama dakwah insyaallah kita akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk bersama-sama memakmurkan masjid, maka insyaallah itu memberikan dampak positif kepada masyarakat. Masjid jadi sentral pembinaan, masjid jadi sentral untuk perbaikan. Orang lapar bisa datang ke masjid, orang nggak punya uang datang ke masjid ya. Bahkan di sebuah daerah di daerah Jakarta Timur, saya tahu dulu ada masjid yang setiap hari Jumat itu ketua DKM-nya siapin uang 5.000-an rupiah buat anak-anak. Ya, sehingga apa? Anak-anak di sana tuh SD SMP banyak yang datang Jumatan di situ. Cuman sayang pasca dia meninggal dunia, kebiasaan ini nggak berlanjut lagi. Jadi ini bagian dari sebuah inovasi ya. Mudah-mudahan saja di dalam acara ngabuburit bersama MBQ ini, Mulia Bersama Quran, kita bisa kembali semangat untuk terus memakmurkan masjid, baik di awal Ramadan, tengah Ramadan, akhir Ramadan bahkan. Termasuk pasca Ramadan ya. Justru ini tetap harus kita pertahankan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, Masya Allah, sangat banyak sekali ya. Memang pembahasan ini sangat luar biasa dan masih panjang sebenarnya. Tadi yang Kiai katakan bahwa memang pentingnya memakmurkan masjid ini, peran ulama, peran pengurus ini sangat luar biasa. Di mana Kiai menyampaikan memang perlu seperti kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, ya kan, kemudian kebutuhan terutama makan, terutama minum itu ya.
Ini apalagi di bulan Ramadan nih ya, mungkin di jalan-jalan, mungkin orang mencari buka kesulitan, masjidlah mungkin jadi solusi. Dan insya Allah Kiai sangat luar biasa Kiai ini Insyaallah. sangat singkat sekali waktunya Kiai. Jadi sangat luar biasa tadi ilmu-ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, bisa diamalkan dan kita bisa bersama-sama untuk memakmurkan baik dengan apapun yang bisa kita untuk bisa kontribusi untuk memakmurkan masjid dari mulai awal Ramadan hingga seterusnya, terus termakmurkan masjid-masjid Allah ini kita jadikan benar-benar penuh dengan kenyamanan, kebaikan dan juga manfaat yang sangat luar biasa buat kita semua. Jemaah sekalian yang memuliakan Allah SWT, ngabuburit bersama MBQ pada hari ini kita sudahi Kiai. Siap. Jazakallahu khairan kasir atas ilmu-ilmu yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa mengalir pahala buat antum sendiri. Siap. Baik, demikian dari kami. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain dengan tema-tema yang baru, insya Allah kita terus berbagi dan terus kita bersama-sama mendalami Islam, mengkaji Islam menjadi orang-orang terbaik. Demikian dari kami. Barakallah Kiai. Amin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kiai, subhanallah. Masya Allah.